Sudah 2 pekan semenjak pemerintah memperkirakan harga tandan buah segar TBS sawit akan normal kembali, hingga kini belum juga naik. Bahkan harga TBS sawit semakin anjlok. Di Bangka Belitung, harga TBS sawit petani mandiri ada yang hanya laku Rp250 per kilogram, bahkan lebih rendah dari itu. Petani sawit mandiri di Bangka Belitung pun kian terpuruk. Seorang petani membandingkan saking murahnya harga TBS sawit per kilogram saat ini tidak cukup untuk membeli 1 butir permen kojek. Harga buah sawit saat ini makin parah anjloknya Rp250 per kilogramnya, di harga petani. Ini sejarah harga sawit paling rendah, keluh Yanto petani sawit asal Desa Jeriji, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Dia mengatakan, dengan harga sawit Rp250 per kilogramnya lebih murah dari harga 1 buah permen kojek yang biasa dijual di pasaran. Jadi harga sawit saat ini babak belur, untuk beli permen kojek 1 saja tidak cukup, yang harganya Rp500 hingga Rp1.000 per butirnya, keluh Yanto. Yanto mengatakan, murahnya harga sawit saat ini berdampak ke kalangan petani, terpaksa tidak memanen buah sawit yang telah berbuah di pohon karena harga murah. Para petani sebagian membiarkan tidak memanen buah sawitnya dibiarkan saja di pohon. Karena mereka malas melihat harga saat ini yang sangat murah. Sementara biaya pupuk dan racun semakin mahal, sesalnya. Seperti pupuk KCL semula Rp300.000 per sak sekarang Rp850.000 per sak, pupuk NPK Kebomas sebelumnya Rp270.000 sekarang Rp550.000 per sak, NPK Mutiara sebelumnya Rp500.000 sekarang Rp900.000 per sak, keluhnya. Beberapa pekan lalu, keluh kesah petani sawit rakyat soal murahnya harga sawit sempat mendapat respon dari Menteri Perdagangan Mendak, Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan memperkirakan harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit akan naik dalam sebulan ke depan. Zulkifli Hasan menjelaskan, penyebab harga sawit menurun lantaran ekspor CPO belum lancar sehingga stok CPO alias minyak mentah di tangki masih penuh. Pabrik itu tangkinya penuh, pabrik enggak bisa produksi, jadi mau ditaruh di mana? Masa mau ditaruh di gelas? Kalau enggak bisa produksi, petani jual sawit yang mau beli siapa? Ada yang beli harganya murah, ujarnya Kemendak, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Kalau 2 minggu berarti ekspornya sebulan lagi lancar. Kan nggak bisa simsalabim. Kalau ekspor sebulan lagi lancar berarti kira-kira pabrik akan ngolah lagi. Mungkin sebulan lagi naik tuh harga TBS sawit, kata Zulkifli Hasan. Sebelumnya, Zulkifli Hasan telah beberapa kali meminta produsen minyak goreng agar membeli sawit dari petani rakyat seharga minimal Rp1.600 per kilogram. Keyakinan serupa diungkapkan pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves. Bahkan pejabat Kemenko Marves meyakini harga sawit petani akan kembali normal dalam 2 pekan. Pemerintah yakin akan kembali normal 1-2 minggu ke depan, ujar staf khusus bidang hubungan internasional dan perjanjian internasional Kemenko Marves, Firman Hidayat dalam diskusi virtual, Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022. Firman mengatakan, rendahnya harga TBS sawit bukan dipengaruhi oleh ekspor. Menurutnya, ada sejumlah faktor eksternal di luar pemerintah. Jadi DMO Domestic Market Obligation, atau DPO Domestic Price Obligation, bukan masalah utama lambannya ekspor, ujar Firman. Kemenko Marves juga membantah tudingan DMO dan DPO serta flush out FO, jadi faktor lambatnya ekspor CPO dan anjloknya harga TBS sawit. Menurut PLT Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rahmat Kaimudin DMO, DPO, flush out untuk memastikan minyak goreng aman dalam negeri. Jika itu dihapus bisa jadi semuanya akan diekspor dan terjadi kelangkaan, kata Rahmat. Rahmat menambahkan, jika DMO dihapus maka akan berisiko harga minyak goreng kembali mahal. Namun perkiraan Mendak dan pejabat Kemenko Marves hingga kini tak terbukti. Justru harga sawit rakyat semakin merosot. Direktur Riset Center of Reform on Economic Score, Peter Abdullah mengungkapkan alasan harga tandan buah segar TBS, sawit di tingkat petani anjlok, namun harga minyak goreng tak kunjung turun. Saat ini harga minyak goreng kemasan masih berkisar di level Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, meski minyak kelapa sawit CPO, melimpah dan harga internasional pun sedang anjlok. Padahal, kelapa sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng di Indonesia. Menurut Peter,
Yang terjadi saat ini para eksportir tengah menyelesaikan pengiriman barang untuk kontrak-kontrak sebelumnya dengan harga sesuai perjanjian tersebut. Oleh karena itu penurunan harga CPO tidak langsung segera diikuti turunnya harga minyak goreng. Ada waktu untuk penyesuaian, ujar Peter saat dihubungi Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022. Sementara, ucap Peter, di sisi harga petani turunnya harga CPO langsung berdampak harga TBS yang turun karena sempat adanya larangan ekspor. Hal tersebut menyebabkan sulitnya harga kembali naik. Menurut Peter, dengan situasi saat ini tidak ada yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Fenomenal tersebut dinilainya alami dan penyesuaian harga akan terjadi tetapi butuh waktu. Yang perlu dipahami, bagi Indonesia lebih menguntungkan harga CPO yang tinggi ketimbang harga minyak goreng yang murah. Sayangnya pandangan ini tidak populer, tutur Peter. Peter mengatakan, harga CPO yang tinggi, bersama-sama tingginya harga komoditas lainnya, sejauh ini membantu Indonesia bertahan di tengah gejolak ekonomi global. Negara-negara maju terancam krisis sementara ekonomi Indonesia relatif aman dan diyakini bisa tetap tumbuh positif, terang Peter. Sejak Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah CPO, dan produk turunannya pada tanggal 23 Mei lalu, harga TBS sawit petani terus mengalami penurunan yang sangat drastis. Sebagai contoh, untuk periode 2 Januari tahun 2022, harga TBS sawit umur 3 tahun Rp2.471,25 per kilogram dan untuk sawit umur 25 tahun Rp2.953,19 per kilogram. Sementara saat ini harga TBS turun ke bawah Rp1.000 per kilogram, di mana per 26 Juni tahun 2022 harga TBS di 10 provinsi wilayah anggota SPKS berkisar Rp500 sampai Rp1.070 per kilogram. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus meminta Menko Marves Luhut Panjaitan agar bertanggung jawab soal anjloknya harga TBS sawit dan crude palm oil CPO. Kalau Pak Luhut bilang itu karena Ukraina buka keran ekspor bunga matahari dan memangkas pajak ekspor, itu namanya buang badan dan tidak bertanggung jawab, kata Dedi dalam keterangannya, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Dedi berpendapat bahwa anjloknya harga TBS sawit petani itu adalah akibat kerusakan rantai pasok terkait moratorium ekspor, mekanisme perizinan ekspor PE, yang memakan waktu, kebijakan distribusi minyak goreng, serta tingginya beban pungutan ekspor dan flushing out. Kekacauan itulah yang menyebabkan harga TBS petani hancur di bawah kewajaran. Jadi jangan cari kambing hitam soal Ukraina sebab harga keekonomian TBS dan CPO itu ambruk karena kapasitas tangki yang overload Sheikh tidak mampu menampung TBS dan siklus CPO-nya tidak bisa berjalan normal, katanya. Dedi menjelaskan di saat demat global menurun nyaris 30% harga TBS dan CPO tetap rontok di bawah harga keekonomian. Kenapa? Karena rantai pasok komoditas tersebut tersendat, ujarnya. Kondisi inilah yang kemudian mendorong pasar global mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan minyak nabati. Dan itu didapat dari mulai mengalirnya minyak nabati selain sawit di dunia, salah satunya minyak bunga matahari dari Ukraina. Jadi masalahnya ada pada pengelolaan industri sawit di Indonesia yang carut-marut, bukan semata-mata karena pengaruh global, ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini. Oleh karena itu menurut Dedi, jalan keluarnya adalah memperbaiki mata rantai produk sawit di mana jaminan pasokan dalam negeri terjaga baik volume maupun harganya. Sudah saatnya kebijakan DMO dan DPO dievaluasi, pungutan yang berlebihan dikurangi, distribusi dan cadangan nasional dikendalikan dengan baik, tutur Dedi.